Bab 2361 Formasi Iblis Malam Gelap. Harus dikatakan bahwa Qian Wuji berada dalam suasana hati yang sangat kesal beberapa hari ini karena keempat tetua sekte telah menghilang. Tidak ada tanda-tanda orang tersebut masih hidup maupun jasadnya sudah meninggal. Meskipun orang-orang telah dikirim untuk menyelidiki dari berbagai sudut, tetap saja tidak ada kabar yang dilaporkan. Anda harus tahu bahwa 4 guru Mahayana yang kuat adalah separuh dari sekte tersebut, dan tidak ada kesalahan yang dapat dibuat dalam kondisi apapun. Dalam keputusasaan, dia secara pribadi meninggalkan Istana Wuliang dan mencari keberadaan beberapa orang. Dia kebetulan menerima pesan dari Istana Abadi Jiufan di dekatnya, dan segera membawa anak buahnya ke kuil Tianlong. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia mengabaikan si Men Jiayin di sebelahnya dan menatap orang-orang yang hadir. Apa yang terjadi? Sebenarnya, dia sudah melihatnya dengan jelas. Alasan dia menanyakan hal ini hanya untuk menunjukkan statusnya di antara orang banyak. Seorang lelaki tua kurus keluar. Lelaki ini adalah Li Qingyang, pemimpin sekte Zhengyang, salah satu dari 5 sekte bintang 8. Tuan Qian, kuil Tianlong sekarang dikepung oleh sekte iblis dan dalam bahaya besar. Biksu Fasang melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya, tolong bantu kami. Kuil Tianlong kami akan berterima kasih. Tuan, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Semua orang menyampaikan pendapat mereka. Faktanya, 2 sekte bintang 9 masih berkuasa di sini. Qian Wuji menatap kabut hitam tebal di depannya dan berteriak dengan suara dingin, sisa-sisa sekte iblis, beranikah kalian keluar dan bertarung denganku? Hantu tua Qian, jika kau punya nyali, cepatlah masuk dan cicipi Dark Knight Magic Araiku. Terdengar tawa terbahak-bahak dari kabut hitam. Suaranya kering dan tidak menyenangkan, seperti suara burung gagak di malam yang gelap. Apakah menurutmu kau bisa menghentikanku dengan membentuk formasi murahan? Qian Wuji tersenyum tipis dan melambaikan tangannya ke belakang, coba saja. Seorang murid yang tinggi dan kuat segera melangkah maju, memutar pergelangan tangannya, dan sebuah parang sepanjang 2 meter muncul di telapak tangannya. Pria ini adalah murid inti Istana Wuliang. Kultivasinya telah mencapai tahap awal gua, dan pisau di tangannya bukanlah benda biasa. Pada saat ini, manusia dan pedang menjadi satu, segera memancarkan aura yang kuat. Potong untukku. Sebuah parang besar meledak, dan cahaya bilahnya sepanjang beberapa kaki, menebas kabut hitam di depannya dengan momentum menghancurkan dunia. Formasi itu kuat, tetapi juga memiliki batas. Bagi para biksu dengan kultivasi yang sangat tinggi, formasi biasa dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar. Ibarat tali, kalau mau mengikat seseorang, tali itu harus kuat. Kalau talinya terlalu tipis, dan orang yang diikat itu orang kuat, dia bisa lepas dengan mudah. Apa yang harus dilakukan muridnya sekarang adalah menguji kekuatan formasi di depannya dan melihat apakah ia dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Mata yang lain pun tertuju padanya, ingin melihat apakah formasi ini mampu menahan serangan berkekuatan penuh dari Master Dongsu yang perkasa. Di bawah tatapan semua orang, parang itu menebas kabut hitam dengan ganas. Anehnya, momentum yang mengguncang bumi yang diharapkan tidak muncul sama sekali. Pedang panjang itu langsung tenggelam ke dalam kabut hitam tanpa menimbulkan riak apapun. Pedang itu benar-benar tertelan. Ini, murid itu juga cukup terkejut, tetapi kemudian dia merasakan tangannya menjadi ringan. Pisau itu sepenuhnya ditelan oleh energi jahat hitam, dan hanya gagang sepanjang 1 kaki yang tersisa di tangannya. Gas hitam itu terus menggeliat dan tampak mengeluarkan suara berderak yang membuatnya sangat takut hingga ia segera mundur. Bahkan senjata spiritual di tangannya tidak dapat menahan roh jahat ini, apalagi tubuh manusia. Ini menunjukkan betapa kuatnya formasi yang dibentuk oleh sekte iblis. Hal yang sama berlaku bagi orang lain, yang semuanya menonton dengan takjub. Meskipun ada ratusan kultivator berkumpul di sini sekarang, hanya sedikit yang kultivasinya benar-benar mencapai alam void atau lebih tinggi. Melihat bahwa bahkan orang-orang kuat dari Istana Wuliang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap energi hitam, bagaimana mungkin mereka berani mencobanya? Pada saat ini, suara gagak di udara hitam tertawa lagi, hahaha, sebaiknya kau tidak membuang-buang energimu.
Formasi iblis malam gelapku bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan dengan mudah. Ekspresi Qian Wuji tenggelam. Kekuatan formasi di depannya berada di luar kognisinya. Namun sebagai ketua sekte, dia tidak bisa begitu saja menerima kegagalan tersebut. Semuanya, minggirlah. Aku akan melakukannya. Teriaknya pelan sambil menghunus pedang bercorak naga dari punggungnya. Sebagai pemimpin sekte 9 bintang, dia berada di puncak tahap Mahayana, dan kultivasinya berkali-kali lipat lebih kuat daripada murid-murid sebelumnya. Sekarang melihat bahwa dia akan bergerak, yang lainnya semua mundur. Bagaimanapun, kekuatan penuh dari seorang Master Mahayana Puncak akan mengguncang bumi, dan bahkan terkena sedikit saja akan berakibat fatal. Qian Wuji melompat ke udara sambil memegang pedang di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan energi sejatinya mengalir dengan cepat. Luar biasa. Dengan teriakan keras, pedang bercorak naga di tangannya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu berubah menjadi energi pedang yang luar biasa. Energi pedang itu begitu dahsyat sehingga meskipun semua orang sudah menjauh, mereka masih bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Di bawah tatapan semua orang, energi pedang dengan cepat terkumpul dan akhirnya berubah menjadi naga pedang yang panjangnya 10 kaki, menerkam energi hitam di depannya dengan taring dan cakarnya. Terdengar suara ledakan keras, dan naga panjang energi pedang serta kabut hitam akhirnya bertabrakan satu sama lain. Namun akhirnya, itu hanya menimbulkan riak kecil, lalu naga panjang itu ditelan udara hitam, dan semuanya kembali tenang lagi. Ini, semua orang tercengang. Qian Wuji pasti telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi, dan semua orang bisa merasakan kekuatan yang mencengangkan itu. Sekalipun ada gunung yang terkena serangan pedang itu, kemungkinan besar sekarang gunung itu akan hancur menjadi tumpukan puing. Namun, gas hitam di depannya tampak tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Betapa kuatnya formasi ini. Di udara yang gelap, pria itu tertawa lagi. Hahaha, sudah kubilang sebelumnya, dasar sampah takkan bisa menghancurkan formasi iblis malam gelapku. Kami, Sekte Iblis, bertekad menang kali ini, dan alasan kami mendirikan formasi ini adalah untuk mencegah orang sepertimu datang menyelamatkan. Kukatakan padamu, kuil Tianlong pasti akan mati hari ini, dan tak seorang pun bisa menyelamatkan mereka. Setelah berkata demikian, pria itu tertawa liar dan tak terkendali lagi. Wajah Qian Wuji terlihat sangat jelek. Sebelumnya dia telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju, tetapi sekarang dia kembali dengan tangan hampa dan ditertawakan oleh orang lain, yang membuatnya kehilangan muka. Tuan Simen, bagaimana kalau kita bekerja sama? Dia benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi, tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan formasi dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Simen Jiayin. Baiklah, Simen Jiayin langsung setuju, sama sekali tidak memasukkan kewajarannya sebelumnya ke dalam hati. Suasana hati orang-orang selalu berubah-ubah. Sekarang dia dan Zhang He berlatih bersama, kultivasinya telah meningkat lagi dan dia akan segera menembus hambatan periode kesengsaraan. Bagaimana dia bisa peduli dengan masalah sekecil itu? Kedua pria itu bergabung, berdiri di kiri dan kanan di depan gas hitam, masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka sendiri. Aku pergi dulu. Qian Wuji berteriak keras, dan mengayunkan pedang bercorak naga di tangannya lagi, mengarahkan kekuatan yang luar biasa itu untuk menebas ke arah udara hitam. Segera setelah itu, Simen Jiayin juga bergerak, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya pedang, dan posisi tebasannya sama persis dengan Qian Wuji. Keduanya bisa dikatakan bekerja sama dengan baik, menyerang posisi yang sama satu demi satu. Efek kumulatif serangan semacam itu pasti lebih besar dari 1 tambah 1 sama dengan 2, dan mustahil untuk menahannya jika itu adalah formasi biasa. Bagaimanapun, mereka masih meremehkan formasi yang dibentuk oleh Sekte Iblis kali ini. Meskipun serangan kedua pria itu sangat ganas, mereka hanya menyebabkan kabut hitam bergetar sebentar, dan kemudian menelan kekuatan yang luar biasa itu sepenuhnya. Bab 2362, Situasi yang tidak dapat diselesaikan. Simen Jiayin dan Qian Wuji secara alami tidak mau mengakui kekalahan, jadi keduanya bekerja sama lagi dan menyerang 3 kali berturut-turut,
tetapi tetap tidak ada kemajuan. Sekarang kamu telah melihat kekuatan Dark Knight Demon Array milikku. Itu tidak berguna. Kamu bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat-mayat orang tua di kuil Tianlong. Tidak, aku salah. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan mayat-mayat itu. Kamu hanya perlu membakar sejumlah uang kertas. Hahaha. Di tengah kabut hitam, pria itu tertawa liar dan tidak bermoral lagi. Jelas bahwa dia merasa sangat nyaman dengan ketidakberdayaan orang banyak. Simen Jiayin dan yang lainnya juga merasa tidak berdaya. Karena serangan kuat tidak berhasil, mereka hanya bisa mundur ke samping dan memikirkan cara lain. Semua orang mengikuti jejak mereka, dan semua mata tertuju pada mereka. Jangan khawatir, semuanya. Itu hanya formasi. Jika serangan frontal tidak berhasil, kita masih bisa menghancurkannya. Qian Wuji berkata, semua orang tahu bahwa Yuan Tiancheng, tetua kelima Istana Wuliangku, dikenal sebagai master formasi nomor 1 di Tianxiongsu. Aku sudah memberitahunya sebelum aku datang, dan dia akan segera datang. Benarkah, Master Yuan akan datang? Kuil Tianlong akan diselamatkan jika dia datang. Dia pasti bisa menghancurkan formasi ini. Kudengar Master Yuan adalah master formasi nomor 1 di Tianxiongsu. Tidak ada formasi yang tidak bisa dia hancurkan. Sepertinya Istana Wuliang masih kuat. Jika kita ingin menyelamatkan kuil Tianlong, kita hanya bisa mengandalkan Master Yuan. Semua orang membicarakannya, dan Ye Bufan berdiri dan menonton dengan dingin. Dia telah melihat formasi iblis malam gelap dengan jelas. Harus saya akui, level formasi di depan saya ini sangat tinggi. Meski tidak sebagus formasi tingkat kuno seperti formasi Hong Meng Tianxia, tapi sudah sangat langka. Ciri terkuat dari formasi ini adalah kemampuannya untuk melahap energi iblis, baik itu serangan fisik maupun energi. Dalam hal ini, bahkan jika Anda menemukan pusat formasi, Anda tidak akan dapat menembus energi jahat untuk menghancurkannya. Kalau ada orang lain yang mau menghancurkan formasi ini, akan sangat sulit baginya, tapi baginya itu sangat mudah. Asal kau menggunakan botol pemurnian iblis di tanganmu untuk menyerap roh jahat itu sepenuhnya, menghancurkan formasi itu akan sangat mudah. Namun di hadapan banyak orang berkuasa, ia tidak berani mengungkapkan bahwa ia mempunyai harta karun sebesar itu. Belum lagi dia dan Istana Wuliang sudah terlanjur berseteru dan tak bisa didamaikan, bahkan Simen Jiayin pun tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Bagi para petani, tidak ada yang lebih penting daripada keuntungan, membunuh orang dan mencuri harta adalah masalah sederhana. Hati nurani dan moralitas tidak ada apa-apanya. Semuanya tergantung pada apakah godaannya cukup besar. Karena itu, meskipun dia menyelamatkan nyawa Simen Jiayin, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Karena pihak lain mengatakan bahwa seorang Grandmaster formasi akan datang, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Akan lebih baik jika orang lain dapat menghancurkan formasi tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok datang bergegas dari kejauhan dan mendarat di depan semua orang dalam sekejap. Lelaki yang memimpin memiliki tingkat kultivasi puncak Dongsu, berwajah putih dan berjanggut panjang, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Tuan Yuan ada di sini. Tuan Yuan ada di sini. Suara berisik terdengar dari kerumunan, dan seseorang mengenali sarjana paruh baya itu. Dia adalah Yuan Tiancheng, tetua kelima Istana Wuliang, guru besar formasi paling terkenal di Tianxiongsu. Kini semua orang dari Istana Wuliang sedang berada di luar mencari keempat tetua yang hilang dan tidak bersama-sama, jadi mereka bergegas ke sini secara terpisah. Penatua kelima, kau datang di waktu yang tepat. Mari kita lihat apakah formasi ini bisa ditembus. Untuk menunjukkan kekuatan Istana Wuliang, Qian Wuji dengan bersemangat menarik Yuan Tiancheng ke depan formasi iblis malam gelap. Jangan khawatir, biar aku yang memeriksanya. Setelah mengatakan ini, Yuan Tiancheng mulai memeriksa formasi di depannya, terkadang melompat ke udara, terkadang melihat ke tanah, dan akhirnya mengeluarkan kompas untuk menyimpulkan, tampak seperti seorang ahli formasi. Ketika dia hampir selesai dan kembali ke kerumunan, Qian Wuji bertanya dengan cemas, bagaimana? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang tertuju. Sekarang Tuan Yuan telah menjadi harapan terakhir mereka.
Namun pada akhirnya mereka kecewa. Yuan Tiancheng menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi ini sangat kuat. Jika hanya itu yang bisa kita lakukan, kita bisa perlahan-lahan menemukan cara untuk menghancurkannya. Hal yang paling sulit adalah energi iblis yang dilepaskan. Kesadaran spiritual kita sama sekali tidak dapat menembusnya, apalagi tubuh fisik kita. Dalam hal ini, apalagi menemukan pusat formasi, kita bahkan tidak dapat menemukan cacatnya. Simen Jiayin bertanya, Penatua Yuan, apakah maksudmu formasi ini tidak dapat dihancurkan? Benar sekali, ini adalah situasi yang tidak dapat dipecahkan. Yuan Tiancheng mengangguk, saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun di seluruh provinsi Tianxiong dapat menghancurkan formasi ini. Ini, kata-katanya hampir menjadi kata terakhir, dan semua orang menunjukkan ekspresi kecewa. Bahkan Master Formasi nomor 1 di Qiongzu tidak dapat berbuat apa-apa, yang mana ini hampir menjadi hukuman mati bagi kuil Tianlong. Biksu Fasang tampak putus asa. Ia mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Generasi murid-muridku lah yang tidak kompeten dan aku malu dengan para pendahulu sekte yang telah meninggal. Jika 100 tahun yang lalu, formasi sihir kecil ini tidak akan mampu melakukan apapun terhadap kuil Tianlongku. Ye Bufan ragu-ragu apakah akan mengorbankan botol pemurnian iblis untuk menghancurkan formasi sihir malam gelap. Dia ingin menggunakan sihir ramalan untuk menemukan keberadaan batu misterius 5 warna, Situ Dianmo dan lainnya, jadi dia tidak bisa membiarkan Biksu Suhu mati seperti ini. Namun bila kau menggunakan botol pemurnian iblis dengan sembarangan, kau akan terus-menerus mendapat masalah. Ketika dia ragu-ragu, dia mendengar kata-kata Fexiang dan segera bertanya, Guru, apakah maksud Anda kuil Tianlong memiliki metode untuk menghancurkan formasi? Tentu saja, kuil Tianlong saya mempraktikkan teknik-teknik Buddha yang asli, yang memiliki efek penekan yang kuat pada sekte iblis. Sangat disayangkan bahwa kuil itu telah jatuh ke dalam kemunduran sekarang. Biksu Fexiang memiliki wajah sedih dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke pagoda Tianfo, yang hanya memiliki satu puncak menara. Pagoda ini aslinya adalah artefak suci agama Buddha. Jika bisa mengeluarkan kekuatannya tidak akan kalah dari artefak-artefak besar. Hanya butuh sekejap untuk menghancurkan cara-cara jahat sekte iblis. Sayang sekali kuil Tianlong telah jatuh ke dalam sekte bintang 8. Pemimpin sekte dan puncak kultivasi Dongsu para tetua lainnya tidak mampu menggerakkan pagoda Tianfo sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 1% pun dari kekuatan aslinya, itulah sebabnya pagoda ini telah ditekan oleh sekte iblis ke dalam keadaan ini. Kata-katanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, tetapi mata Ye Bufan berbinar ketika mendengarnya. Menurut guru, jika guru kuil Tianlong dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap Mahayana, formasi ini dapat segera dihancurkan. Fasang tidak mengerti apa yang dia maksud dan berkata dengan santai, tentu saja, kalau tidak, bagaimana kuil Tianlong kita bisa menjadi kekuatan utama untuk menyapu sekte iblis saat itu? Yang kita butuhkan hanyalah seorang ahli tahap Mahayana di antara sekte Buddha kita, dengan tahap kultivasi awal, untuk mengaktifkan pagoda Tianfo, dan formasi ini dapat dihancurkan dalam sekejap. Yang lain juga mendengar percakapan antara keduanya dengan jelas dan menggelengkan kepala. Bahkan Simen Jiayin dan Qian Wuji menyerah pada harapan terakhir mereka. Biksu Fasang mengatakannya dengan jelas bahwa untuk mengendarai pagoda Buddha surgawi, seseorang tidak hanya perlu mencapai tingkat Mahayana, tetapi juga perlu mempraktikkan teknik Buddha dari kuil Tianlong. Ini hampir mustahil. Bahkan jika kuil Tianlong memiliki tingkat Mahayana, kuil itu tidak akan kehilangan sekte bintang 8-nya. Simen Jiayin berkata dengan agak enggan, Tuan Yuan, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Yuan Tiancheng menggelengkan kepalanya dan menunjuk kepalanya, saya telah mempelajari formasi ini selama bertahun-tahun, dan saya dapat menjamin dengan nyawa saya bahwa formasi ini adalah jalan buntu dan tidak dapat dipecahkan sama sekali. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi lebih putus asa, dan pada saat ini sebuah suara terdengar, saya dapat mencobanya. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemuda di belakang Simen Jiayin. Qian Wuji juga menoleh. Sebelumnya dia tidak memperhatikan, tetapi ketika dia melihat penampilan orang lain dengan jelas,
ekspresinya tiba-tiba berubah. Wah, kamu Ye Bufan. Bab 2363, mundur. Begitu Qian Wuji mengatakan ini, mata semua orang langsung tertuju pada Ye Bufan. Fakta bahwa dia bisa mengikuti di belakang si Men Jiayin sudah mengejutkan semua orang, dan sekarang dia telah menarik perhatian penguasa Istana Wuliang. Hal itu langsung membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Aku tidak mengerti siapa pemuda ini. Di usianya yang masih muda, dia sudah punya hubungan darah dengan para pemimpin dari dua sekte bintang 9. Ya, ini aku. Ye Bufan tidak menyangkalnya karena dia dikenali. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyangkalnya saat ini. Wah, ternyata kamu. Tahukah kamu kemana tetua agung Istana Wuliangku pergi? Depresi yang telah terpendam dalam hati Qian Wuji selama berhari-hari tiba-tiba meledak. Dia sebelumnya telah menerima gambar dan informasi terkait tentang Ye Bufan dari Ji Fengge, dan menyatakan bahwa dia ingin tinggal di kota Kekaisaran Tianxing untuk mencari kesempatan untuk membunuh pihak lain. Namun, setelah sekian hari, tidak ada kabar dari Ji Fengge dan Zhou Wenyuan, sementara Ye Bufan berdiri di sini, yang membuatnya tiba-tiba dipenuhi keraguan. Nak, cepat beritahu aku, di mana tetua agung itu? Saat dia berbicara, aura kuat Qian Wuji tiba-tiba meledak dan menekan ke arah Ye Bufan seperti gelombang pasang. Sebagai orang yang kuat di puncak Mahayana, auranya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Mereka yang terpengaruh olehnya mundur satu demi satu. Ye Bufan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu, dan itu pasti perasaan yang tidak mengenakan. Jika dia belum membuat beberapa kemajuan dalam penyempurnaan tubuhnya, dia akan terluka parah hanya karena aura ini. Meski begitu, dia mundur lebih dari 10 langkah, tetapi masih tidak dapat lolos dari kuncian momentum lawan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan. Si Men Jiayin sudah berdiri di depannya, dengan ringan menahan tekanan lawan. Ye Bufan lalu menghela napas panjang dan segera mengalirkan chaos ki-nya untuk menekan darah yang mengalir deras. Jika dia terlambat sedikit, darahnya pasti sudah menyembur keluar. Saya diam-diam mendesah dalam hati, di dunia kultivasi ini, jika tingkat kultivasi seseorang rendah, maka dia seperti semut. Saya masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Si Men Jiayin berkata dengan nada dingin, Master Sekte Qian, bagaimanapun juga, Anda adalah pemimpin sekte. Mungkin bukan ide yang baik untuk menyerang junior seperti ini. Qian Wuji mendengus dingin dan menarik kembali momentumnya. Keduanya telah mencapai puncak kultivasi Mahayana, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan memperoleh keuntungan apapun jika mereka bertarung. Tuan Simen, ini masalah antara Istana Wuliang dan dia, dan tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi Jiufanmu. Kamu salah, ini memang ada hubungannya. Si Men Jiayin berkata, Ye Yixian adalah penyelamatku. Siapapun yang menyerangnya tanpa alasan adalah musuh Istana Abadi Jiufanku. Dia mengatakannya dengan penuh percaya diri. Jika dia pernah menghadapi Istana Wuliang sebelumnya, dia akan lebih berhati-hati. Namun, sekarang pihak lain telah kehilangan 4 Master Mahayana yang kuat secara berturut-turut, dan kekuatannya tidak lagi sebanding dengan Istana Abadi Jiufan. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qian Wuji adalah orang yang berpengalaman, jadi dia tentu tahu kebenaran ini. Sebelum dia menemukan keempat tetua, dia tidak memiliki keberanian untuk berperang dengan Istana Abadi Jiufan. Tetapi jika dia mundur seperti ini, itu akan menjadi aib baginya. Tepat ketika mereka berada dalam dilema, Li Qingyang, pemimpin sekte Zhengyang, melangkah maju dan membujuk kedua pemimpin sekteku. Tugas yang paling mendesak adalah menangani sekte iblis. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Petik 2. Wah, masalah ini belum berakhir. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukungan Istana Abadi Jiufan. Qian Wuji mengatakan sesuatu yang kasar, lalu memalingkan mukanya. Gangguan kecil ini berakhir untuk sementara waktu. Setelah keributan ini, Yuan Tiancheng juga mengenali identitas Ye Bufan dan matanya berubah tidak bersahabat. Namun pemimpin sekte itu berhenti berbicara, jadi wajar saja dia tidak tahu harus berkata apa, dan hanya melotot ke arahnya. Biksu Fasang bertanya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, pendonor muda,
Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya cara, apakah kamu serius? Secara rasional, dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya dapat menghancurkan formasi Sekte Iblis. Lagi pula, bahkan Yuan Tiancheng tidak berdaya. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan secercah keinginan, berharap dapat menyelamatkan sektenya, dan ia tidak akan menyerah selama masih ada secercah harapan. Ye Bufan mengangguk, aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku bisa mencobanya, mungkin aku bisa menghancurkan formasi itu. Sombong, bodoh, dan melamun. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Tiancheng di sebelahnya menangis. Wah, apa kau mengerti formasi? Menurutmu apa ini? Bisakah kau menghancurkannya dengan mudah? Menghancurkan formasi butuh keberuntungan, lalu untuk apa kita menjadi master formasi? Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, kau benar-benar tidak berguna. Mendengar sarkasme dalam kata-katanya, Yuan Tiancheng menjadi marah, wah, kau berani meremehkanku. Aku bisa katakan padamu, kau tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi yang tidak bisa kuhancurkan, Yuan. Sebagai master formasi, hal yang paling tabu adalah orang lain meremehkan bidang yang paling ia kuasai. Sekarang setelah Ye Bufan mengejeknya, ditambah dengan ketidakpuasannya sebelumnya, semua amarahnya langsung terlampiaskan. Bahkan Qian Wuji berbalik dan berkata, wah, kau tidak tahu apa-apa dan hanya bicara omong kosong. Salah satu dari kedua pria itu adalah pemimpin Sekte Bintang 9, dan yang lainnya adalah seorang guru besar formasi. Tak satu pun dari mereka menganggap serius pemuda di depan mereka. Melihat kedua orang seperti ini, Ye Bufan melengkungkan sudut mulutnya sambil tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Berani. Yuan Tiancheng tentu saja tidak akan menyerah di depan begitu banyak orang, dan dia tidak berpikir dia akan kalah. Apa yang perlu ditakutkan? Katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan? Aku, Istana Wuliang, akan mengambil semuanya. Ye Bufan berkata, tidak perlu bertaruh terlalu besar. Jika kau kalah, orang-orang dari Istana Wuliang akan bersujud kepadaku dan menyapaku saat mereka melihatku di masa depan, dan kemudian menjauh dariku. Sombong. Yuan Tiancheng sangat marah dan hendak meledak, tetapi ditarik kembali oleh Qian Wuji. Simen Jiayin berdiri di samping mereka dengan tatapan tajam di matanya, dan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dengan mengambil tindakan. Dia berkata dengan suara dingin, baiklah, mari bertaruh, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Apa yang akan kamu gunakan sebagai taruhan? Aku tidak membutuhkannya. Jika aku tidak dapat menghancurkan formasi, aku akan kehilangan nyawaku. Apa gunanya bertaruh? Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengabaikan kedua orang itu, berbalik dan memberi Simen Jiayin beberapa patah kata, dan menyerahkan semua orang yang dia bawa untuk dirawatnya, lalu sosoknya melesat dan bergegas ke formasi iblis malam gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkesiap. Mereka semula mengira Ye Bufan hanya berbicara dengan santai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bergegas menuju formasi. Mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya formasi Sekte Iblis. Bahkan upaya gabungan dari dua orang kuat di puncak Mahayana tidak dapat melakukan apapun padanya. Semua senjata spiritual kelas atas telah dilahap habis. Jika dia maju sendirian, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Di tengah tatapan heran orang banyak, Ye Bufan langsung memasuki formasi iblis malam gelap, dan sosoknya langsung ditelan oleh udara hitam. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Apakah ini disebut menghancurkan formasi? Bukankah ini mencari kematian? Ya, aku sudah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya aku melihat formasi yang hancur seperti ini. Sungguh disayangkan, hidup yang terbuang sia-sia. Para penonton menggelengkan kepala dan mendesah, merasa sangat emosional. Yuan Tiancheng tertegun sejenak, lalu seringai muncul di wajahnya. Baru saja, saya melihat lawannya penuh dengan momentum dan berpikir bahwa dia mungkin memiliki pemahaman kasar tentang formasi tersebut. Saya tidak menyangka bahwa dia hanya seorang pemula. Apa bedanya menghancurkan formasi dengan tubuh fisik dan bunuh diri? Qian Wuji menghela napas dalam-dalam.
Dia tidak menyangka orang itu meninggal seperti ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya bertanya tentang urusan tetua agung terlebih dahulu. Bab 2364 Pagoda Buddha Surgawi. Ye Bufan tentu saja tidak mencari kematian, dan dia juga tidak bertindak gegabah. Dia sudah memiliki rencana lengkap dalam benaknya. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan sekte iblis, dan dia sudah sangat akrab dengan energi iblis. Sebelum memasuki formasi, dia dengan cepat mengubah energi sejati yang kacau di tubuhnya menjadi energi iblis. Kekacauan melahirkan segala sesuatu, yang secara alamiah mengandung energi iblis. Menurut tebakannya, dia pasti akan berhasil. Untuk berjaga-jaga, dia juga memegang botol pemurnian iblis di tangannya, sehingga jika terjadi kecelakaan, dia dapat dengan cepat menguras energi iblis di sekitar tubuhnya. Selama Anda mengendalikannya dengan benar, bahkan jika Anda mengeluarkan sebagian kecil dari sejumlah besar energi iblis ini, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Setelah memasuki formasi itu, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap, dan dia sepenuhnya dikelilingi oleh roh jahat. Seperti yang diduga, roh jahat itu tidak melancarkan serangan apapun kepadanya, seolah-olah dia juga salah satu dari mereka. Tampaknya metode simulasinya masih efektif. Ye Bufan menghela napas lega dan menyimpan botol pemurnian iblis. Namun, dia tidak terburu-buru maju. Dia berdiri diam di tepi formasi dan dengan hati-hati mengamati indera spiritualnya. Begitu berada di dalam formasi, energi iblis yang melahap kesadaran spiritual jauh lebih sedikit daripada di luar, tetapi hanya dapat menjangkau jarak sekitar 10 meter. Ini sudah cukup, asalkan dia tidak bertemu dengan siapapun dari sekte iblis dalam jarak dekat. Dia mulai melangkah ragu-ragu menuju ke arah kuil Tianlong. Pada saat yang sama, dia sangat waspada. Bagaimanapun, ada orang-orang kuat dari sekte iblis dalam formasi ini. Suara gagak sebelumnya setidaknya berada di tahap Mahayana. Akan menjadi masalah besar jika dia bertemu dengannya. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Orang-orang dari sekte iblis seharusnya sangat yakin dengan formasi iblis malam gelap dan tidak percaya bahwa ada yang bisa masuk, jadi kewaspadaan mereka sangat longgar. Meskipun Ye Bufan bertemu beberapa orang berturut-turut, mereka sedang beristirahat atau mengobrol dan sama sekali tidak memperhatikannya, jadi dia dengan mudah dilewati. Sekitar 1/4 jam kemudian, dia akhirnya berhasil menembus penghalang kabut hitam dan tiba di sebuah pagoda. Ini adalah harta karun kuil Tianlong. Pagoda Tianfo memiliki total 7 lantai, dan cahaya Buddha keemasan bersinar dari atas ke bawah, melindungi seluruh menara. Akan tetapi, pada saat itu, cahayanya tampak sangat redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Pada saat yang sama, energi jahat hitam di sekitarnya mengalir deras menuju pagoda langit tinggi bagaikan air pasang. Jika kita tidak memanfaatkan waktu untuk menemukan solusi atas kesulitan saat ini, hanya masalah waktu sebelum kita kalah. Ye Bufan datang ke depan menara, pertama-tama mengamatinya dengan indera spiritualnya, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pagoda Buddha Surgawi ini memang seperti yang dikatakan Biksu Fasang, itu pastilah sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan level senjata dewa. Bahkan pada saat ini, seseorang dapat merasakan keistimewaannya, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan. Seperti taring naga di tangannya, meskipun itu adalah senjata dewa, tanpa kultivasi yang memadai, kekuatan yang dapat dikeluarkannya juga terbatas. Akhirnya, ia mulai mempelajari pagoda Tianfo dengan serius. Kini cahaya Buddha yang terpancar dari pagoda itu menjadi lapisan pembatas yang menghalangi segala sesuatu di luar. Ia harus menemukan cara untuk masuk. Setelah memeriksanya beberapa saat, dia semakin terkejut. Menara ini memang bukan menara biasa. Jika saja tidak hampir runtuh karena serangan roh jahat, pasti butuh usaha keras baginya untuk bisa masuk. Namun sekarang pembatas itu semakin menipis, seperti selongsong peluru, dan ada bahaya bisa pecah kapan saja. Dengan pencapaian saya dalam formasi, menjadi jauh lebih mudah untuk masuk. Tepat saat dia hendak membuka penghalang dan masuk, seseorang di belakangnya bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Bufan terkejut dan menoleh ke belakang. Ada seorang pria parubaya jangkung berdiri di belakangnya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah seseorang dari sekte iblis,
dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam kekosongan. Saat itu dia begitu fokus mempelajari pagoda Tianfo, sehingga tidak menyadari kehadiran rombongan lain yang mendekat. Jelaslah bahwa indera spiritual lelaki itu tidak dapat memindai jarak 10 meter pun di sini, dan dia baru menyadari kehadirannya saat dia semakin dekat. Ye Bufan segera menenangkan diri, tidak apa-apa. Aku hanya datang ke sini untuk melihat-lihat. Begitu kita masuk ke menara ini, aku bisa mengambil poin pertama. Semuanya di sini pasti diatur oleh Tetua Agung. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil poin pertama? Pria itu tiba-tiba berseru pada saat ini, menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak, apa yang kau kenakan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Pria itu merasa ada yang tidak beres, tetapi masih sedikit tidak yakin. Lagi pula, tidak seorang pun kecuali orang-orang dari Sekte Iblis yang bisa memasuki formasi Iblis Malam Gelap. Melihat orang ini mengenalinya, Ye Bufan tidak ingin mendapat masalah. Jadi dia langsung menggunakan kartu asnya, pedang indera spiritual, untuk berjaga-jaga. Sekarang kekuatan mentalnya sebanding dengan orang kuat di periode Mahayana, dan dia pandai dalam serangan diam-diam. Lawan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia merasakan sakit yang menyayat hati di lautan kesadarannya, dan kemudian pingsan karena tertusuk jari. Ye Bufan langsung menangkap orang ini di tangannya, lalu membuka celah di pembatas pagoda Tianfo dan menyelinap masuk. Pada saat ini, di luar formasi, sekelompok kultivator, yang dipimpin oleh Qian Wuji dan Simen Jiayin, menatap pagoda Buddha Surgawi di depan mereka. Pada saat itu, cahaya Sang Buddha yang terpancar dari menara semakin meredup, bagaikan lampu minyak yang ditiup angin kencang, yang sewaktu-waktu dapat padam. Li Qingyang menghela napas, sepertinya kuil Tianlong benar-benar dalam bahaya kali ini. Qian Wuji berkata, sepertinya kehancuran kuil Tianlong sudah pasti. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan sisa-sisa Sekte Iblis. Simen Jiayin mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan Ye Bufan, tetapi dia tahu temperamen pemuda ini. Dia biasanya tidak akan melakukan apapun tanpa kepastian. Sekarang mereka telah memasuki formasi Iblis Malam Gelap, kuil Tianlong seharusnya masih memiliki secercah harapan. Yuan Tiancheng mencibir, baru saja, anak itu harus mengandalkan keberuntungan untuk menghancurkan formasi. Kurasa dia telah dimangsa oleh roh jahat dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Semua orang yang hadir setuju. Menurut pendapat mereka, Ye Bufan pasti telah mati dalam formasi. Nalan Yuga dan yang lainnya tidak peduli sama sekali. Mereka semua sangat percaya pada Ye Bufan. Di dalam pagoda Tianfo, ratusan biksu dari semua ukuran dari kuil Tianlong berkumpul di sini. Beberapa orang di antara mereka menunjukkan ekspresi putus asa, beberapa lainnya menunjukkan ekspresi duka dan marah, dan beberapa lainnya terluka parah dan tergeletak di tanah. Di belakang menara, 3 biksu tua berjubah kuning berdiri berjajar. Biksu pertama menekankan kedua telapak tangannya ke dalam alur, dan 2 orang di belakangnya menekankan telapak tangan mereka pada titik-titik vital orang di depan, sambil terus-menerus memancarkan energi sejati mereka. Ketiga orang inilah yang berusaha sekuat tenaga mengendarai pagoda Tianfo, tetapi tubuh mereka sudah basah oleh keringat, kabut mengepul di atas kepala mereka, dan jelaslah bahwa mereka telah mencapai akhir kekuatan mereka. Ketiga orang ini tidak lain adalah kepala biara kuil Tianlong, Su Wu, dan 2 tetua lainnya, Su Kong dan Su Su. Ketiganya telah mencapai puncak alam Gua Void, tetapi sekarang bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat lagi mendukung kuil tersebut. Orang-orang di sekitar mereka tampak cemas, tetapi keterampilan mereka tidak secanggih ketiga orang ini, jadi mereka tidak dapat membantu bahkan jika mereka mau. Tepat saat semua orang kebingungan, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan seorang pemuda muncul di hadapan mereka sambil memegang seorang laki-laki berpakaian hitam di tangannya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Seorang biksu jangkung berdiri dan menepuk dengan telapak tangannya. Kamu monster dari Sekte Iblis, mati saja. Tidak heran dia salah paham. Menurut pemikiran orang normal, satu-satunya orang di sini kecuali biksu dari kuil Tianlong mungkin adalah orang-orang dari Sekte Iblis. Tidak ada kemungkinan ketiga. Bab 2365, Penguasa Ketiadaan.
Biksu besar itu berada di tahap awal kultivasi Dongsu. Telapak tangannya kuat dan agung, tetapi dia gagal. Ye Bufan menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan ketiga biksu tua itu. Pagoda Tianfo kini dalam bahaya, dan dia tidak punya waktu terbuang, apalagi terlibat dengan biksu besar itu. Dia mendatangi kepala biara Suwu, mengulurkan tangannya dan mengambil pil pemulihan, makanlah. Teriakan Ye Bufan mengandung kekuatan mencuri jiwa. Pada saat ini, biksu Suwu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pagoda Buddha surgawi dan sama sekali tidak dapat menahannya. Dia membuka mulutnya tanpa sadar dan kemudian pil itu langsung masuk ke mulutnya. Apa yang akan kau lakukan? Pada saat itulah para pendeta di sekitar sadar. Mereka meraung marah dan bergegas maju, siap menyerang. Tetapi pada saat ini, Dantian Suwu yang hampir kering, seolah disuntik dengan mata air segar, dan energi sejatinya langsung mendidih lagi. Tingkat kultivasinya kembali ke puncaknya, dan seluruh tubuhnya kembali memancarkan aura puncak alam Dongsu. Ini adalah efek dari pil pemulih Qi. Melihat pemandangan ini, meskipun para pendeta itu bodoh, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka bukanlah musuh, tetapi sedang membantu mereka, jadi mereka segera berhenti. Melihat orang-orang ini mundur, Ye Bufan mengeluarkan 2 pil pemulihan dan memberikannya kepada 2 biksu Sukong dan Suzu di belakangnya. Setelah meminum pil tersebut, 3 orang yang berada di puncak tingkat Dongsu di kuil Tianlong pulih ke tingkat kultivasi mereka sebelumnya, dan pagoda Tianfo menjadi stabil kembali. Di luar formasi, orang-orang dari semua sekte utama melihat bahwa cahaya pagoda Buddha surgawi meredup dan dapat ditembus kapan saja. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan siap untuk melawan sekte iblis lagi. Pada saat ini, banyak kultivator yang mendengar berita itu datang ke sini, termasuk Si Men Feng, tetua agung istana abadi Jiufan. Tentu saja, dia tidak ragu menerima perintah dari guru sekte, dan dia bergegas datang bersama beberapa guru Mahayana yang kuat dari sekte tersebut. Namun, karena perjalanan yang panjang, mereka tiba agak lambat. Guru, apa yang terjadi? Tanya Si Men Feng sambil melihat ke arah pagoda Tianfo yang sudah runtuh. Kuil Tianlong disergap oleh sekte iblis. Sepertinya dalam bahaya besar. Awalnya, Si Men Jiayin masih menaruh secercah harapan pada Ye Bufan, tetapi setelah sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali, dan dia perlahan kehilangan kepercayaan dirinya. Benarkah? Sayang sekali. Si Men Feng belum menyelesaikan kata-katanya ketika tiba-tiba pagoda Buddha surgawi di depannya bersinar terang, memancarkan cahaya Buddha keemasan yang menyilaukan. Energi jahat hitam yang tadinya menguasai dengan cepat surut di bawah penerangan cahaya Sang Buddha, dan situasi kembali menemui jalan buntu dalam sekejap mata. Ini, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Mereka melihat bahwa kuil Tianlong sudah hancur, jadi bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Bukan hanya mereka saja, tetapi juga orang-orang dari sekte iblis yang sudah siap bergerak dalam formasi iblis malam gelap pun sama. Bagi mereka, kemenangan sudah terjamin dan mereka akan segera dapat menyerang menara Tianfa. Jadi, bagaimana mungkin situasi tiba-tiba berubah? Memimpin sekelompok orang dari sekte iblis adalah 3 orang, 3 tetua istana iblis Tianxiongsu. Tetua kedua Xin Wubei menatap tetua pertama Xin Wunu, kakak, apa yang terjadi? Mengapa bebek yang akan ada di mulutmu terbang menjauh? Bagaimana aku tahu? Xin Wunu berkata dengan muram, teruslah luncurkan serangan formasi. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan keledai botak ini. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Di dalam pagoda, Master Suwu menyerahkan kendali pagoda surgawi kepada Suzu dan Sukong. Sekarang setelah mereka bertiga memulihkan kultivasi mereka, hanya 1 orang yang dibutuhkan untuk mengendalikannya. Dia berdiri dan berjalan di depan Ye Bufan, menggenggam kedua tangannya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, donor muda. Dia tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya sangat saleh. Dia sangat menyadari betapa putus asanya situasi saat ini. Selama pagoda 1000 Buddha ditaklukkan, seluruh kuil Tianlong akan hancur. Jadi Ye Bufan tidak hanya menyelamatkan 1 orang, tetapi menyelamatkan seluruh sekte. Guru, Anda terlalu sopan.
Ye Bufan mengeluarkan botol giok kecil dan menyerahkannya kepada Guru Suwu, ada 12 pil pemulihan ki di dalamnya. Satu pil dapat memastikan bahwa energi sejati tidak akan habis dalam waktu setengah jam. Anda dapat membiarkan kedua guru bergantian menggunakannya. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Amitabha, pendonor muda Anda benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Bahkan Guru Suwu, yang sangat ahli dalam agama Buddha, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat botol pil ini. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia mengembalikannya kepada Suzu dan yang lainnya. Bolehkah aku bertanya namamu, donatur muda? Semua orang di kuil Tianlongku akan mengingatnya di masa depan. Junior Ye Bufan. Master Suwu mengangkat alis putihnya, jadi itu adalah dewa medis Ye. Tidak heran dia bisa menemukan ramuan ajaib seperti itu. Sebagai salah satu dari 5 sekte bintang 8, kuil Tianlong juga memiliki jaringan beritanya sendiri. Mereka telah mendengar tentang kemenangan Ye Bufan atas dewa medis Tianxiong. Ye Bufan tidak ingin mengucapkan begitu banyak kata-kata sopan kepadanya, jadi dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Guru, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Silakan bicara, dewa medis. Saya dapat membantu kuil Tianlong menyelesaikan krisis ini, dan bahkan memungkinkan Anda untuk melangkah lebih jauh dan masuk ke jajaran sekte bintang 9. Tentu saja, ada syaratnya. Setelah masalah ini selesai, Guru, Anda harus meramal untuk saya dan menggunakan sejumlah rahasia surga untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Bufan, ekspresi Guru Suwu berubah drastis. Meskipun dia tenang dan kalem, dia juga terkejut. Kuil Tianlong telah dikepung oleh formasi sekte iblis selama lebih dari setengah bulan, dan tidak ada cara untuk menghancurkannya. Namun, pemuda di depannya dapat membantunya memecahkan kebuntuan hanya dengan membuka mulutnya. Kalau cuma segitu saja juga nggak apa-apa, lagi pula masih dalam taraf kewajaran. Namun, jika Anda ingin membantu kuil Tianlong naik ke sekte bintang 9 dalam waktu singkat, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan para dewa pun tidak dapat melakukannya. Jika Ye Bufan tidak baru saja membantu kuil Tianlong menyelamatkan krisis, dia akan mengira dirinya telah bertemu orang gila. Sambil menarik napas dalam-dalam, Guru Suwu bertanya, Donor muda, apakah yang Anda katakan itu benar? Ye Bufan berkata, tentu saja, tidak ada satupun kata yang salah. Guru Suwu menggenggam kedua tangannya dan berkata, Amitabha, tetapi saya benar-benar tidak dapat mempercayainya. Ye Bufan tersenyum tipis, dan akhirnya memutar pergelangan tangannya. Buah emas muncul di telapak tangannya, dan irama Buddha mengalir. Guru, bisakah Anda mempercayainya sekarang? Melihat buah Buddha lonceng emas di tangannya, mata Guru Suwu langsung terbelalak, wajahnya penuh kengerian. Bukan hanya dia, tetapi para biksu di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Buah Buddha lonceng emas, harta spiritual tertinggi agama Buddha, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Alasan mengapa kuil Tianlong menurun adalah, pertama, terlalu banyak orang kuat yang terbunuh dalam perang terakhir, dan kedua, sumber daya untuk berkultivasi menjadi semakin langka, sehingga mustahil untuk maju ke tahap Mahayana. Namun jika Anda memiliki buah Buddha lonceng emas, semuanya akan berbeda. Benda ini memiliki efek yang tak terbayangkan bagi para biksu yang mempraktikkan ajaran Buddha. Amitabha, Master Suwu melantunkan nama Buddha dengan keras, saya percaya, dan saya setuju dengan syarat dari donatur muda. Namun kemudian dia menunjukkan ekspresi bingung, donatur muda, para iblis mengelilingi kita dan mengincar kita dengan penuh nafsu. Butuh waktu lama untuk mencapai tahap Mahayana. Saya khawatir sudah terlambat. Ye Bufan bertanya, baru saja saya mendengar dari Master Fasang bahwa pagoda Buddha Surgawi adalah benda suci agama Buddha. Jika kuil Tianlong dikendalikan oleh orang kuat di tahap Mahayana, formasi sihir malam gelap di luar dapat langsung hancur. Benarkah? Master Suwu mengangguk, benar. Selama saya dapat menembus ke tahap Mahayana, bahkan jika itu dalam tahap awal, para iblis di luar dapat langsung dihancurkan. Tidak masalah. Sekarang saya akan membantu Master meningkatkan kultivasinya. Ye Bufan berkata sambil menyimpan buah Buddha lonceng emas, lalu mengeluarkan pil emas.